Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Siliwangi. Pada tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Video ini dibuat di tempat saya bertugas, yaitu di SMA Ain Negeri 1 Pasokandel yang berada di Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Duduk siap gerak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berhormati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. AA Sugandi, Ahmad Huzaifah, Hadir Ibu. Ajis, Hadir Ibu. Alfi, Ala. Berarti yang tidak sekolah hanya 2 orang ya, karena sakit. Semuanya pada sehat? Masih semangat meskipun jam siang? Biasanya kalau jam siang, apalagi tadi habis istirahat, kalian fokusnya suka agak-agak keganggu ya. Jadi ibu mau melakukan sesuatu supaya fokus kalian on kembali. Boleh berdiri semuanya? Kalau ibu bilang pendek, kalian bilang panjang. Kalau ibu bilang panjang, kalian bilang pendek. Mulai, konsentrasi. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Masih ada yang salah. Ulangi lagi. Fokus, 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 fokus. Panjang. Pendek. 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 Panjang. Panjang. Pendek. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah semangat kembali? Nah ya, belum masuk ke materi hari ini, Ibu mau membawa kalian ke pertemuan minggu kemarin. Siapa yang masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang materi apa? Proses migrasi dari bangsa melanosoid ke troglodyte dan protozoa. Betul, minggu kemarin kita membahas tentang proses migrasi. Apa migrasi itu? Migrasi itu adalah sebuah perpindahan. Karena mereka datang ke Indonesia, mengakibatkan Indonesia mempunyai keragaman. Yang terlihat itu dari bentuk fisik. Ada yang masih ingat ciri-ciri fisik bangsa melanosoid? Kulit? Gelap atau terang? Gelap. Apalagi? Rambutnya keriting. Masih ingat berarti ya? Kalau minggu kemarin proses migrasinya, kalau sekarang mengenai teori-teori yang menyebutkan mengenai
asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama, mampu menelaah teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berdasarkan bukti yang ditemukan. Ketika para ahli berpendapat, tidak bisa hanya asal ucap, tidak bisa hanya asal omong, harus ada bukti. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu memilih teori mengenai asal-usul dari nenek moyang Indonesia yang menurut kalian paling relevan. Kan nanti kita akan membahas mengenai bukti-bukti. Nanti kalian analisis, kalian telaah, menurut kalian bukti mana yang menurut kalian paling kuat. Begitu, bisa dipahami? Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah peserta didik mampu mengemukakan pendapat kelompok mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berdasarkan teori Yunan, teori Nusantara, teori out of Afrika, dan teori out of Taiwan. Jadi setelah kita nanti belajar, berdiskusi, bertukar pikiran, kalian diharuskan untuk memilih di antara 4 teori ini, kelompok saya mau yang teori A. Karena buktinya sangat relevan, sangat kuat. Kemudian kelompok lain, saya mau memilih teori B. Tidak apa-apa. Ibu bilang sekali lagi, kita hidup itu dalam perbedaan. Jadi berbeda itu tidak masalah. Ya. Ibu punya tayangan video. Tolong kalian cermati dengan benar. Kalau ada informasi bisa ditulis, tidak boleh mengobrol terlebih dahulu. Semuanya fokus ke depan. Kita mulai ya. Perhatikan di sini ada pertanyaan. Nih. Apakah istilah pribumi dan non-pribumi masih relevan saat ini? Menurut kalian bagaimana? Kan tadi kalian sudah melihat videonya. Betul? Ada pertanyaannya sangat sederhana. Kita, ibu kalian, orang tua kalian, tetangga, kakek, kakak, adik, nenek, itu suka bilang, saya mah pribumi. Berarti kan kalau ada istilah pribumi, ada istilah non-pribumi. Biasanya, ya. Jadi ketika ada istilah pribumi, akan selalu ada lawannya kan, yaitu non-pribumi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah istilah pribumi dan non-pribumi menurut kalian ya, masih relevan digunakan setelah kalian melihat tayangan video tadi? Ingat ya, ketika kita belajar jangan takut untuk salah. Salah itu tidak apa-apa. Siapa dulu nih, perempuan atau laki-laki? Ladies first ya, silahkan nih. Mau berdiri boleh lebih bagus. Mau duduk gak apa-apa? Boleh. Menurut saya setelah nonton video tadi tuh gak relevan. Ya, gak relevan. Jadi menurut Siva itu tidak relevan lagi ketika ada orang Indonesia mengemukakan istilah pribumi dan non-pribumi. Siva punya alasannya nggak kira-kira? Ya, karena menurut orang yang ngaku orang Indonesia asli, pas di tes DNA-nya ternyata dia ada campuran ras yang lain. Jawaban Siva terdengar? Oke, tadi Ahmad ya. Coba. Sama, tidak apa-apa, coba diungkapkan. Sama sih Bu, tidak relevan. Kata Ahmad sih enggak relevan. Relevan. Karena alasannya apa? Karena setiap orang kan mungkin sama
Gen sama DNA kan beda-beda. Belum tentu itu Betul. asli orang Indonesia. Bisa Oke. campuran. Bisa campuran. Oke, ada lagi yang lain? Selain Syifa dan Ahmad, ada lagi yang mau mencoba? Benang merah yang bisa ditarik, baik yang diungkapkan oleh Syifa maupun yang diungkapkan oleh Ahmad itu ada campuran. Ketika kalian tadi melihat video, jawaban Syifa dan jawaban Ahmad itu sudah betul. Sudah tidak relevan lagi istilah pribumi dan non-pribumi. Kenapa disebut tidak relevan lagi? Yang gimana sih yang pribumi itu? Apakah yang asli lahir di Indonesia? Tetapi menurut tayangan video ini, ketika dites DNA-nya, ya, gennya, itu tidak ada yang 100% murni Indonesia. Bahkan tadi yang paling tinggi itu 86 kalau tidak salah, dia gennya Indonesia. Tetapi ada campuran dari wilayah lainnya, berarti kan bukan satu-satunya gen Indonesia. Tadi di awal Ibu bilang, kita akan mempelajari mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 4 teori mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama disebut dengan teori Yunan. Yang kedua, betul, teori Nusantara. Yang ketiga, Balelo. Teori out of Afrika. Yang keempat, nah, hari ini yang akan kita bahas 4 teori ini. Di buku paket ada tidak? Ada. Siapa yang buku paketnya tidak bawa? Yang tidak bawa boleh bareng-bareng sama temennya ya. Oke, kita bahas yang pertama mengenai teori Yunan. Lihat peta di depan. Terlihat? Yang belakang kelihatan? Kelihatan. Menurut teori Yunan, Yunan itu di mana? Pinternya kalian. Menurut teori Yunan bahwa masyarakat Indonesia itu berasal dari Cina Selatan. Jadi masyarakat di Cina Selatan ada yang melakukan migrasi dan sampailah ke Indonesia. Di Indonesia mereka tinggal dan menetap sampai menghasilkan keturunan. Perhatikan ke sini. Ini peta apa? Indonesia. Ini kelihatan pulau apa? Betul, Sumatera. Ini Kalimantan. Ini yang ini? Yang ini? Panah merah itu adalah Proto Melayu. Panah hijau itu adalah Detro Melayu. Seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin, Proto Melayu dan Detro Melayu berasal dari satu bangsa yang sama, yaitu bangsa Melayu. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah teori Nusantara. Apa yang isi dari teori Nusantara? Isi teori Nusantara apa? Iya, betul. Teori Nusantara mengatakan kalau sebenarnya asal-usul nenek moyang Indonesia itu dari Indonesia sendiri. Apakah ada buktinya? Ada. Apa dasar teorinya? Yang pertama, bangsa Melayu itu dianggap sebagai bangsa yang peradabannya sangat tinggi. Indonesia salah satu negara yang dianggap mempunyai kebudayaan dan peradaban tinggi. Kemudian selain itu, dasar teori selanjutnya adalah menurut ahli, salah satunya adalah Muhammad Yamin, mengatakan kalau kita, masyarakat Indonesia itu sebenarnya keturunan Homo soloensis dan Homo wajahensis. Manusia purba mah bisa membaca ilmu astronomi, menentukan musim panen hanya dengan membaca bintang. Kalian sudah bisa belum? Belum. Berarti kalian masih belum memaksimalkan otak atau pikiran kalian seperti manusia purba memaksimalkan
pikirannya, ya. Kemudian selanjutnya adalah teori out of Africa. Mengatakan kalau asal-usul manusia modern. Jadi kalau Afrika itu tidak hanya menyebutkan Indonesia saja, tapi mengatakan kalau semua manusia yang ada di dunia, cakupannya lebih luas. Jadi menurut teori out of Africa, semua manusia modern yang ada di dunia itu katanya adalah keturunan dari Afrika. Kenapa seperti itu? Karena ada penelitian. Sesuai video tadi, penelitiannya lewat tes DNA. Jadi manusia purba itu udah punah. Udah punah. Kita itu adalah manusia yang jenisnya berbeda dengan manusia purba. Jadi kita manusia modern, tidak ada hubungannya dengan manusia purba. Itu kata teori out of Africa. Kemudian yang keempat adalah teori out of Taiwan. Mengatakan kalau nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari mana? Dari Taiwan. Dasar teorinya apa? Katanya nenek moyang yang tinggal di Indonesia itu ternyata mempunyai kesamaan bahasa. Jadi ternyata kata teori out of Taiwan, bahasa yang kita gunakan itu, bahasa Indonesia yang digunakan oleh nenek moyang itu dekatnya ke rumpun Austronesia, bukan ke rumpun bahasa Champa yang di Yunan, tapi lebih dekat ke rumpun Austronesia yang ada di Pulau Formosa, yaitu di Taiwan. Muncullah kemudian pendapat kalau jangan-jangan nenek moyang Indonesia itu bukan dari Yunan, tetapi dari Taiwan. Jadi dilihatnya dari kesamaan bahasa. Bisa dipahami semuanya? Nah, kalau sudah paham, silahkan kalian kumpul dengan kelompok. Udah dibagikan kelompoknya? Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya udah? Sini. Sudah? Sudah belum? Sudah. Ibu mempunyai lembaga kerja peserta didik. Jadi nanti tugasnya seperti biasa ditulisnya di sini. Paham ya? Kelompok 1 bisa dimulai. Ibu absen lagi. Kelompok 1 mana? Acungkan tangannya semuanya. 6. Kelompok 2 belakang. 6. Kelompok 3. Ini aja, 4 orang, nggak sekolah. Ya udah. Kelompok 5 ya. Ini kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Kelompok 5 Ahmad. Kelompok 6 ini. Udah? Udah, benar? Udah kan? Nah, sekarang perhatikan. Ibu mau memberikan instruksinya dulu mengenai apa yang harus kalian kerjakan atau kalian cari. Yang pertama, di sana kalian disuruh untuk mencari, menganalisis, memahami mengenai 4 teori. Teori Yunan, teori Nusantara, teori out of Africa, dan teori out of Taiwan. Jadi di LKPD-nya ditulis langsung. Kalian setelah berdiskusi hasilnya apa? Teori Yunan, tulis di pinggirnya. Teori Nusantara, deskripsinya tulis di pinggirnya. Kemudian di kolom paling bawah ada teori yang dipilih kelompok. Berarti di antara 4 ini, menurut kalian teori yang paling relevan itu yang mana? Kalian pilih di sini. Misalkan kelompok 1 mau memilih teori mana? Tulis. Teori apa? Penjelasannya gimana? Kenapa memilih teori itu? Bisa? Paham? Setelah selesai,
nanti kalian harus mengungkapkan hasil kelompoknya. Jadi, Bu, kelompok saya mah memilih teori ini karena apa. Itu nanti diungkapkan di depan teman-temannya. Paham? Waktu pengerjaan untuk berdiskusinya hanya 20 menit saja. Silakan boleh dibuka HP-nya, tetapi perhatikan dengan catatan kalian membuka HP hanya untuk mencari sumber. Tidak boleh membuka Instagram, apalagi TikTok. Ya, sok silakan diskusi. Bagi-bagi tugasnya ya. Sok dibagi ya. Siapa yang manggil? Kita tuh punya beda-beda pendapat tentang teorinya. Tidak bisa. Kan Berarti ini harus pendapat kelompok. Kalau beda-beda pendapat, dirembugkan lagi. Nu mana nu mau diambil? Pendapat siapa yang paling kuat? Ya, itu ya. Karena kalian sudah satu kelompok, berarti harus punya satu pikiran yang sama. Ya, sama-sama. Ya, kenapa Ahmad? Bentar. Gimana? Belakang boleh? Boleh. Tapi ditulis ke bawah atau ke belakangnya gitu. Misalnya Boleh? Ibu harap sih kalian sudah mengubah kata-kata menjadi kata-kata sendiri. Jadi biar mudah dipahami oleh kalian. Jadi ubah kata-kata di buku itu menggunakan kata-kata kalian. Jadi yang ditulis di LKPD itu memang benar-benar udah pakai kata-kata kalian sendiri. Ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Waktu terus berjalan ya. Karena waktunya sudah habis, ya, silahkan perwakilan kelompoknya di meja masing-masingnya saja, satu orang, untuk mengemukakan teori yang dipilih oleh kelompok berdasarkan diskusi kelompok yang sudah kalian lakukan tadi. Ya. Sebelum Ibu tunjuk, mau kelompok mana dulu? Kelompok 2, boleh. Kelompok lainnya, minta perhatiannya bisa? Ya. Silakan untuk kelompok 2. Mau maju ke depan atau di bangku? Boleh. Suaranya berarti harus keras. menurut saya itu teori Nusantara. Karena teori ini didukung oleh tokoh yaitu Muhammad Yamin, Boni Syaraf, dan Jika. Teori ini didasarkan pada antara lain bangsa Melayu merupakan bangsa yang peradaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin bisa dicapai apabila tidak melalui proses ada juga kemungkinan Perhatikan.
Oke, itu adalah pendapat dari kelompok 2. Kelompok 2 berarti memilih teori Nusantara. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa yang mau duluan? Satu, boleh, silahkan. Menurut kelompok kami itu ada teori out of Africa. Karena di dalam teori out of Africa ini mengklaim bahwa semua manusia modern di muka bumi atau di dunia masuk ke dalam teori out of Africa. Karena yang seperti yang kita tahu juga bahwa ada terbagi beberapa zaman di dunia ini. Ada seperti zaman es, ada kehidupan lalu punah dan tidak ada kehidupan, dan ada kehidupan lagi setelah itu seperti kehidupan zaman manusia purba yang kemudian punah dan sekarang ada manusia modern. Itu ada tersebar di seluruh dunia. Jadi menurut kami ada di teori out of Africa. Menurut kelompok 1 memilih teori out of. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya mau kelompok mana? Ayo, kelompok 5, silahkan. Perhatikan yang lainnya. Menurut kelompok kami, teori Yunan. Karena teori Yunan menyatakan bahwa manusia purba di Indonesia atau Neolem, bangsa ini berasal dari Yunan, Cina Selatan. Teori ini berdasarkan adanya kesamaan tembak dan bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara, serumpun dengan bahasa yang ada di negara Kamboja. Menurut kelompok 5 lebih condong lebih memilih teori Yunan. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya sisa 3 kelompok lagi. Mau kelompok mana dulu? Boleh kelompok 4. Oke, jadi kalau menurut teori 4 itu mereka memilih teori Yunan. Boleh bukukan tepuk tangan untuk kelompok 4. Nih, kelompok 3 dan 6. Siapa yang mau terakhir? Kelompok 3. Jodoh. Teori yang kami pilih yaitu teori Yunan karena teori ini ada adanya bukti yaitu kelompok purba yang mirip dengan kelompok Asia Tengah dan fisik yang mirip dengan bukti Asia Tengah. Kelompok 3 memilih teori Yunan. Jadi teori Yunan sudah ada 3 kelompok. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, yang pengennya terakhir, kelompok 6. Silakan kelompok 6. Teori yang dipilih berdasarkan prinsip kelompok kami, teori out of Africa. Mayoritas bangsa nenek moyang bangsa Indonesia asalnya bukan dari tanah Indonesia, melainkan berasal dari Afrika. Dalam hal ini, nenek moyang bangsa Indonesia berada tinggal di wilayah-wilayah Afrika. Kelompok 6 memilih teori out of Africa. Berarti sama dengan kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Berarti yang paling banyak adalah teori Yunan. Sebenarnya kalau misalkan berbicara, jadi teori mana yang paling mendekati? Ibu tidak bisa memaksa kalian untuk percaya kepada hanya satu teori saja. Ketika kalian lebih condong ke teori out of Africa dengan penelitian DNA-nya, silakan. Ketika misalkan condong ke teori Yunan dengan penemuan kapaknya, silakan.
Asalkan ketika kalian memilih itu harus berdasarkan bukti yang kuat menurut kalian, ya. Tidak boleh memilih asal-asalan tanpa bukti. Jadi tidak ada yang salah, semuanya Ibu anggap benar, ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu punya satu permainan, ya. Nanti di dalam aqua ini ada kertas. Kertasnya ada 2. Tapi kertas ini akan disimpan di aqua paling bawah. Jadi kalau kalian ingin mengambil kertas ini, berarti aqua di atasnya harus dipindahkan. Kalau dipindahkan pakai tangan nggak seru. Jadi dipindahkannya pakai apa? Pakai tali yang harus ditarik oleh 4 orang. Paham? Nanti kertasnya dalamnya dibaca, ditulis. Yang ada di kertas ini, Ibu minta perhatiannya. Yang ada di kertas ini ditulis di kolom mana? Kelompok 1 berarti pilihannya adalah kolom yang atas ini. Ya, kertas ini isinya mau ditulis di kolom yang mana? Kelompok 2 sama. Kelompok 6 berarti nulisnya di bawah, mau di kolom yang mana? Bisa dipahami? Sok, yang pertama berarti kelompok 1 dulu dan kelompok 2. Ya. Ya, semuanya. Sok, kelompok 1. Mana kelompok 1? Di atas mejanya dirapikan saja. Atas mejanya dirapikan. Kurang 2 ya. Kelompok 1 mana? Sok, kelompok 1 dan kelompok 2 keluar dari mejanya. Perhatikan cara mainnya. Aquanya harus ditarik oleh 4 orang. Jadi 1 orang megang 1 tali. Kelompok 1 ada berapa orang? 6. 6. 1 orang di depan untuk menulis. Siapa yang menulis? Anggun. Oke. Berarti 4 orang menarik. 1 orang nanti mengambil tulisan untuk diberikan ke depan. Yuk kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Kita cek jawaban kalian. Ya. Jawaban kelompok 1. Kalau teori Nusantara itu salah satu tokohnya Muhammad Yamin, betul atau tidak? Betul. Kemudian menurut teori out of Taiwan, rumpun Austronesia itu di Pulau Formosa, betul atau salah? Betul. Bangsa Melayu memiliki peradaban tinggi, teori dari out of Taiwan, betul atau salah? Salah, harusnya teori Nusantara. Kita lihat poinnya. Berarti kelompok 1 2 poin, betul semua. Kelompok 2 1 poin. Fungsinya kerja kelompok, diskusi kelompok. Kemudian kenapa Ibu membuat sebuah games dalam bentuk kelompok? Supaya kalian bisa bekerja sama dengan kelompok. Susah nggak memindahkan dengan banyak orang? Dibanding dengan memindahkan oleh sendiri. Susah oleh banyakan kan? Sama dengan ketika kalian berpendapat. Pendapat kalian belum tentu sama dengan pendapat teman kalian. Jadi kalian harus punya rasa kerjasama, mau membaur.
Untuk hari ini kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Ibu mau mencoba mendengar apa yang bisa kalian simpulkan setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya tentang kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada? Ya, Dini. Masyarakat Indonesia itu bukan cuma dari satu wilayah aja. Berdasarkan budayanya ada banyak ras dalam tubuh manusia, jadi ada ras lagi. Kata Dini, masyarakat Indonesia itu tidak hanya berasal dari satu wilayah saja. Berdasarkan penelitian ternyata DNA itu tidak hanya berdasarkan dari satu wilayah, tetapi percampuran. Makanya tidak boleh ada lagi kata rasis. Kalian tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan agama atau keturunannya. Bisa dipahami sampai sini? Minggu depan kita akan memulai materi baru yaitu tentang kebudayaan Hindu dan Buddha. Ya, jadi tolong baca dulu di rumah. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Silakan ditutup dengan doa. Siap gerak. Kita sudah belajar ini, mari kita berdoa. Berhormati, mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.